Sorry, materi saya. Hmm, Kepemimpinan. Mana ini? Nah, ya ini yang saya persiapkan untuk pendalaman ya mata kuliah kepemimpinan dan negosiasi. Kelihatan sudah ya? Sudah lihat? Sudah kelihatan? Ya, kok nggak ada suaranya? Halo? Bisa bisa kedengaran, Prof. Iya, ya itu kalau lebih dekat kan baru kedengaran suaranya. Ya, oke. Sebelum saya mulai, saudara-saudara, saya ingin absen dulu nama supaya kenal dulu. Kalau nama saya itu sudah ada di situ ya. Sehari-hari saya, ya, saya domisilinya di Malang ya. Tetapi berkontribusi bersama-sama UNAIM sudah lama dan saya dialokasikan untuk mengasuh mata kuliah ini ya, yang kira-kira eh, dekat dengan akar keilmuan saya. Keilmuan saya itu adalah kebijakan publik dan politik dan kebijakan publik dan masih ada relevansinya ya. Soal kebijakan publik sangat relevan dengan topik ini ya. Dan sehari-hari saya mengasuh program studi S3 ilmu sosial dan eh, karena sudah beberapa kali berkomunikasi dengan manajemen di Unaim ya, Unaim. Saya sudah eh, beberapa kali ada kegiatan di Unaim di Wamena, pernah mengajar juga di situ dan menguji sehingga kita sudah eh, apa namanya familiar di dalam relasi-relasi berkaitan dengan kerjasama ini ya. Sedangkan bidang keahlian saya itu adalah kebijakan publik, politik dan kebijakan publik. Itu bidang saya. Ya. Kemudian informasinya di kelas ini ada 12 orang sambil berproses itu adalah apa namanya eh, jumlah mahasiswa yang lalu juga kurang lebih seperti ini. Hari ini yang hadir saya absensi dulu ya satu persatu. Mulai dari yang paling kanan. Halo Pak, siapa ini? Baju merah. Evalina, Pak. Ya, Evalina. Eva. Iya, iya. Eva, dinas di instansi apa? Ya, Bapak. Dinas di mana? Di instansi apa? Pemda. Ya, Apa? belum kerja, Bu. Belum kerja S1 langsung ambil S2 ya. Iya, Bu. Ya. Siapa itu namanya? Ertan Tabuni ya? Evalina Iklai. Mana? Namanya nggak ada ini. Ada Ertan Tabuni. Ya. Yang Ertan Tabuni siapa?
Tidak ada, Bapak. Loh, Di rumah, Hamzah, oh belum ada. Hamzah belum ada. Yang ada ini siapa? Yang paling depan. Ibu siapa ini? Wiwi, dengan Siapa? Wiwi, Siapa? Wiwi, Wiri. Wiwi, Wiwin. ya, bro. Kamu Wiwin kan orang Kediri itu orang Blitar, orang mana ini? Kok di Papua kok nama Wiwin? Papua, bro. Ya, tapi kok Wiwin ya? Ya. Apa? Di mana? Dinas di mana? Di Biro Pengadaan Barang dan Jasa di Papua Pegunungan, bro. Oh, Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Jadi saya punya bayangan untuk akses barang-barang dan jasa dari Ya, dari Jayapura ke Surabaya ke Wamena ini kan pekerjaan yang sangat sangat ekstra ya, transportasi biaya tinggi dan segala macam. Ini urusannya Bu Wiwin ini ya, bagaimana supaya traktor itu bisa masuk ke Wamena dan Papua pedalaman pada umumnya. Itu sudah selamat ya. Kemudian berikut Pak siapa ini? Ya, Pak siapa? Ya, Danus. Iya, Bro, Danus. Ya, dinas di mana Pak? Dinas di Sekretariat DPR, Pak. Nggak jelas. Dinas di Sekretariat DPR. Oh, sekretariat DPR di Jaya ya. Kabupaten Puncak Jaya, Bro. Oh, Puncak Jaya. Iya, Bro. Saya punya mahasiswa di sana ada 2 orang, Ibu Veronica Nanlohi sama Pak Moses ya, dari Puncak Jaya di Mulia ya, Mulia. Iya, Ya. Nah, sambil ya sudah 3 orang saya sudah bisa kenal, tetapi sekarang kita iya, minum bisa tolong. Saya kembali ke materi tadi ya, bentar. Tidak apa-apa, tidak ada pengaruh. Tidak ada pengaruh karena pakai layar. Kasih. Kok makan? Kok geser sebelah situ? Ya, ini saya kan kalau membahas tentang leadership ya dan negosiasi. Pertama leadership dulu, kepemimpinan. Kepemimpinan itu ya saudara lihat ya, lebih kepada secara teori ya kita pelajari, tetapi lebih kepada soal yang banyak berhubungan dengan ya, skill, keterampilan, kemampuan orang yang memiliki kapasitas ya di dalam mengantarkan, menuntun, memimpin sebuah kelompok, suatu komunitas, ya, mengendalikan ya, ya sebuah organisasi yang bertujuan untuk memperoleh, ya, yang bertujuan untuk apa namanya mendapatkan, meraih tujuan yang lebih baik. Jadi tidak saja seorang pemimpin itu mempunyai kriteria-kriteria secara teori kita pelajari. Apa ciri-ciri kepemimpinan ABC dan seterusnya. Tetapi dalam realitas, ya, seorang menjadi pemimpin lebih banyak berhubungan dengan skill, kemampuan, kapasitas yang dibentuk berdasarkan ya
pengalaman, kebiasaan, ya, berdasarkan juga milieu lingkungan yang dia hadapi, baik dalam keluarga besar, maupun dalam lingkungan yang dia berada. Karena ketika seseorang sudah menjadi pemimpin dari satu kelompok, dia dituntut untuk mampu mengatasi persoalan-persoalan. Ya. Ini bukan lagi soal teori, tetapi bisa mengatasi persoalan-persoalan dalam satu organisasi, dalam satu kelompok sosial, ya, dengan catatan bahwa, ya, kemampuan itu bisa membawa organisasi atau lembaga itu kepada keadaan yang lebih baik. Kalau dalam bisnis, ya, kemampuan yang dia miliki itu diharapkan membawa perusahaan atau lembaga, organisasi bisnis itu menuju kepada masa depan yang lebih baik, serta yang paling penting adalah memperoleh profit, keuntungan. Ya. Nah, karena saya bilang di sini bahwa keterampilan penting dalam berbagai aspek kehidupan. Orang yang berkiprah kepada atau banyak berhubungan dengan masalah publik, masyarakat, ya, yang banyak berhubungan dengan dunia petani, banyak berhubungan dengan organisasi-organisasi swasta, ya, iya atau tidak, dia harus mempunyai kapasitas atau mempunyai kemampuan, ya, ya, mempunyai kemampuan untuk itu. Jadi kalau kita lihat nanti ya di dalam penjelasan lanjutan, kita akan mendapatkan ciri khas seorang pemimpin, ciri-cirinya A, B, C, dan seterusnya. Ya, kalau itu tidak terinternalisasi dan diaktualisasikan di dalam, ya, organisasi atau lembaga, maka kita bisa katakan dia belum masuk kepada kriteria seorang pemimpin. Pemimpin itu kalau dia mampu mengaktualisasikan kapasitas yang dia miliki, ya, bisa mengaktualisasikan. Ya. Kita semua punya semua, ya, Pak Sekretaris, ya, ini tadi dia misalnya di sana sebagai kepala bidang, menjadi pemimpin dalam satu unit organisasi. Bagaimana seorang sekretaris DPRD mampu mengantarkan, ya, memimpin, ya, kelompok suborganisasi ini untuk solid dalam bekerja, untuk bisa menjawab visi misi daripada pemerintah daerah, terutama juga visi misi daripada kantor yang saudara emban, untuk mencapai ke arah tujuan yang lebih baik. Ya. Itu kemampuan. Ya. Dan secara umum ya, saya mau mengatakan bahwa tidak semua orang, ya, yang tidak semua orang ya yang punya kategori sebagai pemimpin mempunyai kemampuan lebih untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi. Lebih banyak kepada, ya, ini layarnya Bapak Ibu kok gelap, lampunya mati ya. Lebih kepada yang saya katakan skill, lebih kepada kemampuan untuk membangun relasi, lebih kepada kemampuan untuk menghidupkan, ya, relasi-relasi dalam kelompok sosial atau organisasi tersebut. Punya kemampuan. Ya. Kalau hanya semata-mata kemampuan itu memiliki komunikasi dua arah semata, ya, maka, ya, di dalam beberapa hal akan kesulitan untuk mendapatkan jawaban atau memecahkan persoalan-persoalan, ya, dalam realitas kehidupan berorganisasi. Ya.
Nah, apa yang saudara pelajari dalam kaitan dengan kepemimpinan negosiasi, harapan saya itu saudara bisa ya mendapatkan kedalaman atau kejelasan mengenai ya bagaimana satu kelompok, satu organisasi itu bisa dibangun ya ya bisa menciptakan relasi-relasi yang kuat ya baik antara individu atau kelompok agar supaya bisa mencapai tujuan bersama dan mengatasi tantangan secara bersama. Peran seorang pemimpin di situ. Kita akan coba mendalami sejauh mana ya leader dia akan menjadi orang yang paling depan akan dapat menggerakkan ya kelompok-kelompok individu ya kelompok-kelompok kerja ini agar supaya bisa mencapai tujuan membangun relasi yang kuat bisa menjawab atau menghadapi tantangan yang kita hadapi bersama-sama. Itu ya. Yang kami akan bahas itu adalah ya tentang bagaimana implementasi daripada kapasitas seorang, bagaimana penerapannya. Itu soalnya. Kalau saudara di organisasi pemerintah secara umum ya ini sudah beberapa tadi organisasi pemerintah bergerak di sektor publik. Kalau di sektor publik maka ya, poinnya adalah ya tekanannya adalah pada apa? Wiwin. Saudara kerja di organisasi publik, pedari bekerja di pengadaan aset dan ini ya barang. Apa yang menjadi core daripada pekerjaan yang saudara lalui? Apa? Ya, pengadaan barang dan aset. Saudara ada di sektor publik, ya. Core bisnis, core pekerjaan yang saudara kedepankan itu apa? Organisasi publik, organisasi Pemda. Ya. Apa kira-kira? Saudara Sekda, saudara sekretaris Dewan, apa kira-kira? Kalau saudara di sub organisasi, ya, bekerja untuk kepentingan publik, apa? Core-nya apa? Ayo, kita ada organisasi publik, apa core-nya? Core bisnis, core daripada kinerja. Apa yang kita utamakan? Kok masih geleng-geleng semua? Ya, apa? Ya. Lebih kepada atau menekan kepada public services, layanan publik. Ya, kita di sektor publik ya, di bidang apa saja, tugas kita yang paling utama adalah memberikan pelayanan. Bisa suaranya? Bisa dengar nggak suaranya? Suara saya bisa dengar apa enggak? Suaranya pecah jadi Prof. Kami agak susah dengar. Oh, saya kan ini tidak ada masalah, wifi saya penuh. Di Gimana sini lagi? bisa Masih? Masih Bapak? bisa dengar suara. Cuma ini sama seperti dengar. Bagaimana? Suara di situ juga kalau ngomong ke saya pecah juga. Oh, saya ketutup wifi sebentar ya.
Halo, bagaimana suara saya? Sudah cukup terang. Izin aman Bapak, suaranya aman. Ini sampai ini. Kalau pakai yang ini dia kurang. Ah, Soalnya bisa Empat. ngomong. ini saya tanya dulu ini ya. Masih bisa ya? Ya, baik, kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu, ya mudah-mudahan tetap aman ya. Jadi, kita coba membahas tentang konsep daripada leadership atau kepemimpinan. Konsep tentang negosiasi, tapi lebih banyak kepada penerapan, implementasi dalam berbagai bidang. Saya sudah bilang tadi, leader seorang pemimpin itu adalah orang yang memiliki kapasitas ya, mengantarkan satu kelompok, satu organisasi untuk berkinerja dalam rangka mencapai sebuah tujuan dan mengatasi tantangan-tantangan dalam realitas organisasi di mana dia berada. Ya. Dan itu berlaku pada semua bidang, apa saja. Organisasi privat, organisasi publik, ya, organisasi swasta, skala besar, skala menang, skala sedang, skala kecil. Ya, tetap bermuara kepada kapasitas, kemampuan untuk melakukan negosiasi, serta yang terpenting itu adalah dalam penerapannya, implementasi. Nah, kalau kita bicara dalam penerapannya yang saya katakan ini, saya sudah singgung tadi, bahwa tidak semua mempunyai kemampuan. Ya. Karena ini berkaitan dengan skill, berkaitan dengan pengalaman, berkaitan dengan kompetensi yang dimiliki oleh setiap individu. Ya. Ya. Berkaitan dengan lingkungan yang membentuk seseorang itu untuk menjadi pemimpin. Ya. Jadi ini yang saudara-saudara akan pelajari. Ya. Pemimpin pengaruh, ya, dan kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan. Nah, apakah semua kita punya? Ya, proses mempengaruhi orang lain. Ya. Kapasitas untuk mempengaruhi orang lain ketika kita memiliki sumber-sumber pengaruh. Dari mana Pak Sekretaris DPR, dia mempunyai sumber pengaruh? Apa yang dia punya? Jabatan. Ya. Orang bisa mengaktualisasikan ya perannya sebagai seorang pemimpin, ya, bisa mengaktualisasikan perannya sebagai seorang pemimpin kalau bisa menggerakkan ya potensi yang dia miliki. Masing-masing saudara punya. Ya, sekretaris DPRD ini kan dia punya. Apa yang dia punya? Jabatan. Dengan jabatan itu apakah dia bisa menggerakkan dinamika organisasi? Harusnya iya. Ya. Itu modal. Ya, jabatan. Karena kebetulan saudara berposisi sebagai sekretaris DPRD. Ya. Ya. Gitu pun yang lain. Ya. Yang paling belakang, siapa yang duduk paling belakang itu? Paling belakang siapa namanya? Halo? Yang paling belakang. Di belakang yang pakai jilbab hitam. Siapa namanya?
Ya. Di mana posisi saudara? Atau yang jilbab hitam, Bu siapa namanya? Ibu. Ya, aduh, posisinya apa? Sebagai apa? Saudara di lingkungan Pemda, kalau di Pemda posisinya sebagai apa? Halo, 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 halo. Ini Zoom saya normal. Kenapa kok suaranya kok nggak bagus? Izin Prof Suaranya untuk jawab beliau di bendahara Pak. Siapa? Di Bendahara. Siapa? Bu siapa namanya ini? Dwi Mayasari. Saudara di mana? Di kepala bidang atau apa? Dinas Pemuda dan Olahraga. Di bidang apa? Kepala bidang atau apa? Bukan Pak, pelaksana. Ya. Dalam konteks yang saya mau katakan ini, dalam kaitan dengan kepemimpinan, bahwa ya, saya katakan mereka yang memiliki kapasitas sebagai seorang leader, pertama adalah ketika dia mempunyai jabatan. Jabatan itu adalah modal, ya, investasi yang dipunyai oleh seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Ya, itu dulu. Saudara-saudara ada di organisasi publik, ya, kemampuan saudara untuk menggerakkan, ya, karyawan, ya, atau lingkungan di mana saudara bekerja, kalau saudara memiliki, ya, kapasitas sebagai seorang pemimpin. Ya, salah satunya adalah punya jabatan. Ya. Karena dengan jabatan saudara bisa memberi pengaruh kepada orang lain, menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Lalu yang kedua, saudara mempunyai jabatan bukan terjun bebas, tetapi ada kriteria-kriteria yang ditentukan. Ya, sudah punya kriteria. Ya. Kalau secara normatif di ASN kan ada masa kerja, golongan, apalagi dan seterusnya. Ya. Tetapi salah satu yang mau saya katakan, selain punya posisi seperti itu tadi, juga ya syarat-syarat administratif yang saya baru singgung, ya juga sebagai penunjang, tetapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah punya pengetahuan yang luas, wawasan. Ya. Parah kalau mencari seorang pemimpin kalau pengetahuannya minim. Ya, barusan sedih memang saya mengikuti dengar pendapat DPR RI dengan Menteri Pariwisata, ada ibu yang lebih banyak gayanya daripada perannya sebagai seorang menteri. Lebih banyak penampilannya daripada tugasnya sebagai seorang pemimpin. Yaitu Menteri Pariwisata yang di dalam berkomunikasi, kapasitas beliau sebagai seorang menteri yang punya sebetulnya jabatan ini menjawab tantangan berat di sektor pariwisata. Tetapi dari apa yang kita lihat, ya jauh dari yang diharapkan karena wawasan tentang bidang yang ditangani sempit sekali, minim. Ya. Gimana bisa memahami program pariwisata secara nasional, global, kalau punya pengetahuan yang sangat minim, kurang menguasai. Ya. Ini yang kita harus perhatikan. Saudara-saudara sudah diangkat pada jabatan-jabatan tertentu, tentu saja bukan hanya pangkat, golongan, pengalaman kerja, tetapi juga ya punya pengetahuan, punya wawasan. Kalau saya sering melakukan seleksi jabatan ASN, ya. Kalau saya di dalam tim pansel itu mulai jabatan pertama, jabatan sekda,
kita mempunyai menarik ya. Salah satunya setelah lolos syarat-syarat lain, syarat yang berikut dilihat. Dia S2 atau sudah S2 apa belum? Kalau sudah S2, poinnya tambah. Ya. Itu yang saya sebut sebagai kapasitas atau wawasan. Orang memiliki pengetahuan. Ya. Dengan mempunyai pengetahuan yang mumpuni, wawasan yang luas, ya, dia menjadi memiliki visi atau visi orang visioner yang bisa merangkum segala persoalan, segala aspek untuk diramu, memecahkan sebuah masalah. Itu penting. Tapi kalau nggak punya referensi pengetahuan yang mendalam dan luas, ya bagaimana kita bisa membayangkan dia bisa memecahkan satu masalah, menghadapi tantangan-tantangan yang dia hadapi. Ujung-ujungnya biasanya mengundurkan diri karena nggak mampu. Ya. Stres, jabatan yang dia punya itu justru menjadi bumerang, ya, membawa dia kepada stres, susah. Ya. Kalau itu situasinya, lebih baik mundur, jangan dipaksakan. Ya. Tidak bagus untuk sebuah organisasi, tidak bagus untuk sebuah lingkungan kerja. Ya. Tapi gagah untuk sebuah jabatan yang diemban. Tapi tidak bagus untuk organisasi. Ya, ya, ya. Jadi pengetahuan, maka saudara kalau sekarang juga berkesempatan ambil S2, itu adalah nilai tambah. Dengan penambahan pengetahuan, saudara ditempa untuk memperoleh cakrawala lebih berkaitan dengan soal-soal yang berhubungan dengan pelayanan publik. Karena kebetulan saudara bekerja di sektor publik. Saudara diberikan pendalaman, diberikan wawasan, diberikan pengetahuan mengenai hal-hal yang terkait dengan soal-soal layanan publik. Ya. Nah, ya, itu ya, selain pengetahuan, ya, dan juga saya tadi sudah singgung di awal soal keterampilan, soal skill. Skill itu ya melekat pada seseorang dan tidak bisa dimiliki oleh semua orang. Saya boleh katakan skill itu lebih banyak berhubungan dengan seni yang dimiliki oleh seseorang. Ya. Ya. Yusuf Kala sebagai seorang wakil presiden pada saat memecahkan masalah yang serius terkait dengan MOU, perjanjian perdamaian GAM dengan Indonesia, ya, dia memiliki kapasitas lebih. Ya. Dalam hal sebagai seorang pemimpin dan mempunyai kemampuan lebih, yaitu ya keterampilan di dalam memecahkan masalah, ya, punya keterampilan di dalam menyelesaikan hal-hal yang dihadapi. Itu, maka saya bilang tidak semua orang memiliki ya kriteria-kriteria atau skill seperti yang saya katakan. Ya. Ya, jadi mampu mempengaruhi ya, orang lain untuk menghadapi tantangan. Itu. Kedua adalah pemimpin yang memiliki atau mempunyai kemampuan untuk memberikan atau menggerakkan, memberi motivasi kepada bawahan. Ya. Membangun inspirasi kepada bawahan. Ya. Supaya organisasi itu dinamis. Kalau dinamis sebuah organisasi, dia akan bekerja sistematik menuju sebuah tujuan. Ya. Pemimpin yang efektif akan bisa memotivasi dan menginspirasi anggotanya supaya bisa bekerja lebih baik. Karena itu kembali tadi ya mampu memotivasi, mampu memberikan aspirasi, inspirasi kalau ya saya katakan ya, dia punya kapasitas. Mulai dari situ dulu, kapasitasnya
dia memiliki ya apa namanya sifat-sifat yang mempunyai potensi untuk menggerakkan orang lain. Ya. Kalau dalam konsep tradisional ya, pemimpin itu kita maknai sebagai orang yang ya orang yang mempunyai apa namanya kemampuan dan motivasi yang tinggi untuk menggerakkan orang lain ya. Atau orang yang mempunyai kelebihan untuk memberi inspirasi kepada orang lain sehingga orang bisa bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Atau satu organisasi akan bekerja secara bersama-sama, terintegrasi, terkelola dengan baik untuk mencapai sebuah tujuan yang lebih baik. Ya. Jadi kembali tadi ya, motivasi dan inspirasi ketika seseorang punya kapasitas. Kapasitas pengetahuan, skill. Lalu kapasitas juga bisa dengan bawaan. Ya. Lingkungan yang membentuk. Ya. Lingkungan, tradisi, ya, bawaan yang membentuk seseorang itu mempunyai kapasitas. Ya. AHY dulu itu tentara, masih pangkal mayor. Pangkatnya mayor, AHY. Lingkungan keluarga membentuk dia menjadi seorang pemimpin, yaitu ya, kemampuan dari ayahnya yang selalu memberi motivasi dan memberi inspirasi kepada anaknya. Ya. Dan selalu berinteraksi dengan lingkungan milieu yang dia hadapi, yaitu organisasi besar, termasuk organisasi politik yang dia emban saat ini. Ya. Jadi inspirasi. Jadi dia akan memberikan inspirasi kalau dia memiliki sesuatu. Dia akan memberikan motivasi kalau dia mempunyai sesuatu. Tapi kalau tidak memiliki kapasitas, sulit ya untuk menggerakkan satu lembaga. Dia nggak punya kapasitas. Ya. Pemimpinnya jalan sendiri, bawahannya jalan sendiri. Ini kacau. Ya. Pemimpin ke sana, bawahan staf-stafnya ke sini. Ya. Jam kantor bekerja di ruangan masing-masing, di meja masing-masing. Ya. Setelah bekerja jam pulang sendiri-sendiri. Ya. Nggak punya kemampuan untuk bagaimana menggerakkan ya lembaga ini untuk bekerja secara sulit mencapai sebuah tujuan. Seorang pemimpin juga harus menguasai visi dan strategi dari organisasi. Mempunyai visi. Ya, kalau saudara di organisasi pemerintah, visi itu visi misi dari visi misi bupati. Siapa yang hafal apa visi misi daripada Kabupaten Jayawijaya atau visi misi bupati? Tolong satu orang sebut dulu. Kemukakan apa visi misi daripada bupati atau Kabupaten Jayawijaya? Silakan. Jangan baku tole, jangan baku lihat. Ya sudah otomatis bisa jawab itu, ya. Ya. Hamzah, mana Hamzah? Silakan apa? Silakan siapa yang bisa ngomong? Visi misi daripada Kabupaten Jayawijaya atau visi misi bupati adalah apa? Silakan. Coba lihat di Google. Lihat di Google, bacakan.
Lihat di Google dan bacakan untuk saya. Izin Prof. Ya, Izin Bapak, saya Hamsan. Hamzah. Siap, Bapak. Salah satu visi misi Kabupaten Jayawijaya itu mewujudkan Jayawijaya yang aman, Bapak. Jadi visi daripada Kabupaten Jayawijaya ya mewujudkan Jayawijaya aman. Siap, Bapak. Ini semua harus kuasai loh ya. Yang kuliah-kuliah ini harus hafal. Ya. Karena itu akan terinternalisasi. Itu akan tertanam pada tugas-tugas yang saudara jalani. Ya. Kerja di Dewan, kerja di ASN, kerja di sana, di keuangan. Ingat, visi misi kita adalah tetap dalam koridor menuju Kabupaten Jayawijaya yang aman dan damai. Ini harus ada dibentuk dalam perilaku kita dalam bekerja. Ya. Agar supaya apa? Di dalam tugas kita mewujudkan visi ya, daripada Kabupaten Jayawijaya, selalu ada rambu-rambu. Pekerjaan kita mau dibawa kemana? Mau dibawa kepada ya, Kabupaten Jayawijaya yang aman dan damai, yang damai. Dan itu menjadi sangat relevan dengan lingkungan yang saudara hadapi. Setiap yang saudara lakukan itu selalu merespons, selalu menjawab, selalu menyikapi bahwa apa yang dikerjakan ini mengantarkan daerah kepada situasi yang aman dan damai. Ya. Yang aman dan damai. Itu. Ya. Kalau ini aja tidak saudara cerna dengan baik, ya, itu tujuan atau arah yang saudara kerjakan itu bisa tidak terjawab. Ya. Ya. Harus tertanam. Ya. Dan saya bilang tadi harus terinternalisasi, tertanam dalam setiap langkah kerja yang saudara lakukan. Ya. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa menjabarkan visi misi itu dengan baik, ya. Yaitu aktif melakukan interaksi dengan masyarakat, dengan lingkungan kerja, dengan atasan, ya. Perihal apa yang diinginkan oleh Kabupaten Jayawijaya. Ya. Lakukan secara intens pendekatan kepada setiap struktur lapisan sosial, ya, untuk memudahkan saudara melaksanakan tugas yang berkehendak menjawab visi Kabupaten Jayawijaya. Ya. Ini kita di sektor publik. Sektor publik itu kita bekerja untuk mengedepankan pelayanan. Mengedepankan pelayanan. Ya kan? Kalau saudara bekerja di mana saja, kalau di pemerintahan, tugas kita melayani. Tapi kalau ini konteksnya ke organisasi privat, swasta, ya, organisasi bisnis, tugas kita dengan visi misi ini membawa perusahaan ini untuk memperoleh profit, ya, supaya perusahaan itu menjadi lebih maju dan lebih maju. Ya, yang dikejar adalah laba, keuntungan, sehingga ya, di sektor swasta lebih ketat, ya, lebih menekankan juga kepada ya, kinerja yang terukur, karena poinnya adalah profit. Ya sebetulnya sama saja, kita di sektor publik juga sama, bekerja dengan kinerja yang terukur. Apakah tugas kita itu bisa menjawab kebutuhan masyarakat?
Ya, tugas daripada sekretaris DPRD tadi, ya, apakah bisa mengakomodir kepentingan rakyat melalui para anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Kita ke sana, ya. Tugas kita mengakomodir. Nah, oleh karena itu, saudara bisa lihat ya di dalam organisasi pemerintah, ya, modal yang saya tunjukkan tadi, yaitu punya posisi, punya wawasan, punya skill, ya, punya kemampuan membangun relasi-relasi ke dalam maupun keluar, ya, seharusnya itu bisa menjadi penggerak daripada sebuah organisasi supaya bisa lebih maju, bisa mencapai tujuan lebih baik, serta mampu menghadapi tantangan-tantangan. Ya, tapi betapa kita melihat peran daripada seorang pemimpin itu sangat besar. Ya, pemimpin itu ibarat obor, dia yang akan menerangi, dia yang akan menuntun, ya, elemen-elemen dalam sebuah organisasi untuk menuju kepada tujuan yang lebih baik. Maka ya, kalau kita lihat ya di dalam, kalau di organisasi Pemda ya, saya kan selalu memberi nilai, menguji calon-calon jabatan pratama eselon 2 yang pingin banyak memang. Ya. Satu daerah, yang pingin hampir untuk jabatan staf ahli ada 3 staf ahli, yang lamar itu ada 28 orang. Padahal yang dipilih cuma 3 orang. Nah, ini yang kita telah dalam seleksi-seleksi jabatan ya. Apakah ya mereka mempunyai kemampuan untuk itu, walaupun penentuan terakhir itu adalah kepala daerah. Silakan, karena mengapa kepala daerah menjadi penentu yang paling menentukan terakhir ya, karena itu kan nanti akan menjadi teamworknya, ya, masuk akal. Hal yang biasa. Ya. Tentu saja bukan soal dislike and dislike, tetapi like and dislike, tetapi ini soal yang berkaitan dengan kemampuan bekerja sama. Bisa nggak bekerja sama? Jadi yang kami lakukan itu di dalam proses itu adalah soal yang berhubungan sejumlah kriteria. Kita sudah punya acuan. Ya. Hal-hal tambahan itu termasuk yang saya singgung tadi. Apakah dia pernah S2? Nah, kalau pernah S2 bisa geser yang lain yang belum S2. Ya. Kalau dia sudah S2 naik. Itu salah satu yang berkaitan dengan apa yang saya sebut sebagai memiliki kemampuan untuk memberi motivasi, tetapi dia harus punya kapasitas. Ya. Dia harus punya kemampuan. Dan kadang memang orang tidak bersekolah, tetapi lebih didominasi, lebih didasarkan pada pengalaman. Didasarkan pada lingkungan yang membentuk dia. Tidak sekolah, tapi dari pengalaman, adaptasi dengan semua lingkungan yang dia hadapi, dia bisa memiliki kapasitas yang lebih untuk memimpin sebuah lembaga atau sebuah organisasi. Ya. Jadi itu ya, saudara, ya, yang saya katakan dengan seorang pemimpin. Ketika duduk sebagai seorang pemimpin di dalam satu organisasi, kriteria-kriteria yang saya kedepankan tadi semestinya sudah harus dimiliki. Kalau menjadi pemimpin organisasi publik didasarkan pada suka dan tidak suka, kepada sentimen-sentimen, ya, organisasi ini tidak akan bergerak lebih baik. Ya. Tidak dinamis. Dasarnya kan suka dan tidak suka. Kalau dasar suka dan tidak suka ya selesai. Ya. Kalau dasar suka dan tidak suka, kita tidak bisa menggerakkan maju organisasi ini kepada keadaan yang lebih baik.
ya, ya. Karena ya, yang diutamakan adalah suka bupati senang dengan si A. Sementara si A kemampuannya terbatas. Ya, selesai di situ. Betul. Ya itu Pak ya, Pak Ertan ya. Benar, Selesai di benar, situ. Bapak. Ya. Sementara Kalau yang, bupati, sementara yang terjadi memang begitu. nah, dan itu agak umum bukan hanya di Jayawijaya. Saya tahu hampir semua daerah. Ya. Setelah pilkada ada kemenangan, terjadilah capaian kemenangan. Maka ada istilah. Setelah pilkada yang menang bukan bupatinya tapi tim sukses. Ya. Yang menang itu tim sukses. Yang menentukan masa depan daerah itu tim sukses. Intervensi tim sukses itu bisa melebihi ya jabatan-jabatan struktural di lingkungan bupati. Itu di mana-mana loh ya. Saya ke satu daerah, bupati rupat rapat bola balik dengan tim sukses. Ya. Karena selera bupati, arah visi misi bupati itu diarahkan oleh tim sukses. Namanya tim sukses. Ya. Tim sukses itu pertimbangan adalah political advantage. Tim sukses itu bekerja untuk keuntungan politik. Maka dia berusaha meraih kesempatan itu, kesempatan alokasi politik. Ya. Beda dengan ya kalangan profesional yang bekerja untuk membawa satu daerah itu menjadi kalangan profesional. Siapa mereka? Ya. Birokrat yang berpengalaman. Ya. Pasti dia akan mendasari kepada kemampuan, ya, kinerja, pengalaman yang terukur dari orang per orang. Tapi kalau tim sukses, bupati ini menang, terjadi mutasi, semua yang berbau lawan politik dihapus dari muka bumi ya. Sampai ya kalau ada tanda-tanda ini dekat dengan sana sini dihapus. Itu organisasi publik karena prosesnya adalah proses politik. Kalau proses politik itu soal kepentingan. Kalau proses politik itu akan berubah soal political advantage, keuntungan politik. Maka jangan kaget kalau yang banyak menentukan adalah tim sukses. Ya, bupati kan nggak bisa apa-apa dengan tim sukses. So, dia dulu utang budi begitu banyak kepada tim sukses, nggak berani, ya, nggak berani. Kalau zaman dulu di Malang itu bukan tim sukses, itu bandar politik. Ya. Pokoknya konglomerat ini yang akan menentukan siapa Bupati Malang, siapa Wali Kota Batu, siapa Bupati Malang. Dia yang menentukan. Dia bisa melebihi gubernur, bupati yang terpilih bisa dia perintah-perintah. Ya. Nah, dia konglomerat. Bupati yang dia pilih nanti dia tentukan sekdanya ini. Ya. Itu di zaman yang lalu. Sekarang zaman politik dengan proses pilkada langsung dan yang dikedepankan itu adalah kemampuan menggerakkan pemilih dengan berbagai cara ya. Maka pola lama yang didominasi oleh para pemilik modal itu sudah mulai ditinggalkan. Ya. Dulu pemilik modal itu bisa beli pilkada itu. Ya, pokoknya ini jadi, bayar. Tapi setelah jadi bupati kayak patung. Ya. Hanya diperintah-perintah oleh pemilik modal. Nah ini yang kita hindari. Ini kita hindari. Jadi para profesional. Siapa para profesional? Mereka-mereka yang punya pengalaman. Mereka-mereka yang punya track record di bidangnya. Ya. Punya track record di bidangnya. Orang profesional itu adalah mereka yang mempunyai latar belakang, pengalaman,
kemampuan yang teruji. Ya. Beda dengan mereka yang penting dapat jabatan, tetapi lebih banyak ya menjadi penjilat. Ya. Punya jabatan, menjadi lebih banyak menjadi penjilat. Ya, ini yang kita hindari. Negara kalau pada posisi jabatan-jabatan itu banyak orang yang kapasitasnya adalah sebagai penjilat, kita tidak akan maju. Ya. Berbahaya untuk sebuah negara dengan kepemimpinan yang didukung oleh para penjilat. Ya. Siapa para penjilat? Mereka yang haus dengan jabatan. Dengan cara apa? Dengan segala cara. Ya. Ada seleksi jabatan, ya, main uang. Ya. Yang penting dapat jabatan. Ya. Lalu dengan apa? Itu yang kasus-kasus yang sering terjadi seperti itu. Pada saat mutasi, ya mereka-mereka yang ingin naik jabatan itu dimintai ya kontribusinya. Terakhir waktu saya menjadi penilai jabatan pertama di sebuah kabupaten, ya saya ngomong langsung ke bupatinya, hati-hati loh Pak. Ya. Oh iya, ini kita ini hati-hati. Sekali ada sinyal bahwa ini berbau nepotisme, hindari. Hindari. Ya. Karena ya semua sudah tahu kan ya, setiap saat proses mutasi jabatan itu KPK ada di situ. Ya. KPK loh nggak jauh-jauh. Setiap terjadi mutasi jabatan, ya atau seleksi jabatan, KPK itu sudah punya alat-alat dipasang di situ, rekam segala macam. Fenomena yang terjadi dia sudah tahu. Maka saya bilang ke bupati di salah satu daerah itu, bekerja profesional saja, jauhi potensi-potensi yang sifatnya menjebak, tapi aman. Calon yang berambisi dan lebih banyak cari muka dan ABCD dan seterusnya, itu dihindari oleh kepala daerah. Dihindari. Ya. Ingin profesional, perkara siapa yang terpilih, ini urusan tim pansel, panitia seleksi. Ya benar itu. Ya. Panitia seleksi menentukan pilihan. Jabatan A 3 orang, silakan bupati pilih. Terserah, kalau kita kan sudah melakukan seleksi dengan semua persyaratan yang ditentukan oleh apa namanya apa itu BKN atau apa ya, BKN ya, sudah kita ikuti semua ya, lolos ke posisi kepala badan BPKAD ya, sudah lolos 3 orang, silakan bupati yang menentukan. Wajar di situ, bukan lagi soal like and dislike. Harapan kami adalah profesionalisme dari seorang kepala daerah untuk menentukan. Seleksi menurut kapasitas sudah dilakukan oleh tim pansel. Oleh BKD sudah, lalu kemudian tim pansel. Selebihnya, bupati boleh menentukan ya siapa yang layak menjadi. Ya sudah, itu debatable ya kalau kita bilang ini like and dislike, karena proses yang sesungguhnya sudah dilalui. Bahwa bupati yang menentukan masih masuk akal, karena kepala daerah kan butuh benar-benar orang yang bisa teamwork, ya. Orang bisa bekerja sama, ya. Tapi dalam seleksi ada orang yang memang mempunyai kemampuan, ketika dipilih oleh bupati, kalau tersalah, ya dia bisa overacting mengalahkan bupati. Ini nggak boleh terjadi, ya nggak boleh terjadi. Tetap tugasnya adalah menjawab visi misi daripada daerah. Visi misi daripada kepala daerah. Jadi tidak apa-apa ya,
bahwa terakhir itu 3 orang dipilih oleh kepala, ya sudah, itu memang sebuah otoritas di puncaknya, karena sudah melalui seleksi yang profesional, boleh memilih berdasarkan kemampuan untuk bekerja sama, ya, dengan bupatinya. Nah, karakteristik pemimpin yang efektif, dia memiliki integritas. Oh, ini benar loh ya. Pemimpin yang efektif itu benar-benar harus mempunyai integritas yang terhadap apa? Integritas terhadap tugas yang dia emban. Memiliki tanggung jawab, kejujuran, menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika. Orang yang punya integritas. Ya. Menyuntik nilai etika dan moral, tertanam di balik itu adalah mempunyai nilai-nilai agama yang kuat. Kalau orang mempunyai nilai agama yang kuat, itu akan mudah membedakan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Tunjukkan kepada kita semua mana yang salah adalah salah, mana yang benar adalah benar. Doa yang sering saya dengar di kalangan umat muslim. Ya. Tunjukkan kepada kami mana yang benar adalah benar dan mana yang salah adalah salah. Ya. Ya. Jadi pemimpin yang jernih, ya, mengemban tugasnya, ya, secara jujur, akuntabilitasnya tinggi, penuh tanggung jawab, dan taat kepada etika dan moral dengan dasar nilai-nilai agama yang kuat. Ya. Jadi moral tinggi, etika tinggi, agama tinggi, harus imbang. Harus imbang. Jangan agama terlalu berlebihan. Ya. Ada bupati dari satu daerah. Ya. Ya, bupati dari satu daerah ya, di tempat saya. Patuh betul dalam hal agama. Ya, karena dia Katolik, ke gereja itu tiap pagi. Tidak pernah absen, tiap minggu, rajin sekali. Ya. Ya. Lebih pastor daripada pastor. Lebih pendeta daripada pendeta. Ya. Tapi ya dari segi ini kita apresiasi, tetapi dari segi yang ada kaitan dengan kinerja sebagai aparatur, sebagai pemimpin di daerah, dia punya banyak kelemahan. Kelemahan itu tidak bisa ditutupi dengan doa. Ya. Nggak bisa dengan doa. Kelemahan itu ditutupi dengan kemampuan. Doa ya, tetapi didukung dengan kemampuan. Sehingga saya bilang tadi, rajin ke gereja, misa tiap hari, ini terus. Bahkan ada event apa aja rajin mengikuti. Tapi lemah dalam leadership. Jadi tidak bisa sampai 2 periode. Yang rakyat butuhkan itu adalah pemimpin yang punya integritas untuk membangun daerah. Ya. Ya. Kalau menjadi pemimpin itu menjadi pendoa, ya, pemimpin itu menjadi orang yang hidupnya banyak di gereja, ya, banyak di masjid, ya, mendingan jadi apa namanya, pengkhotbah atau ustadz atau apa, ya, karena kapasitasnya udah beda sebagai pemimpin yang mengayomi kepentingan rakyat, ya. Sebaliknya dengan modal yang kuat sebagai orang berbasis kuat pada nilai-nilai agama, dia akan mengaktualisasikan secara tepat. Nilai agama akan membawa seseorang mengaktualisasikan kepemimpinannya. Ini yang kita harus jadikan perhatian, ya.
Jangan harus linear, harus imbang, ya, harus imbang. Punya integritas. Ya, kita sekarang agak susah mendapatkan pemimpin kepala-kepala daerah sekarang. Seleksi kepala daerah itu lebih kepada pertarungan, ya, pertarungan modal, pertarungan kepentingan politik, ya. Karena dalam teori politik itu kita kenal dan itu dibenarkan. Menurut Harold Lasky, dia mengatakan politik itu adalah soal yang menyangkut siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana caranya. Politik. Siapa mendapat apa? Mendapat alokasi kekuasaan. Kapan? Setiap 5 tahun sekali. Bagaimana caranya? Dengan segala cara. Ya, itu politik. Itu politik. Dan dengan kapasitas, ya, dengan memiliki integritas yang bisa dipertanggungjawabkan, maka dia menjadi salah satu tipe pemimpin yang efektif, ya, efektif, yang mampu adaptasi dengan persoalan-persoalan yang dihadapi, adaptasi dan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. Mengatasi masalah-masalah yang dihadapi, ya. Jadi etika, etika itu tata krama yang dipelihara, sopan santun, ya. Etika birokrasi, tata krama birokrasi yang dijaga, yang dilindungi, yang dipatuhi, ya. Moral perilaku sosial dalam kehidupan sehari-hari, perilaku, ya, menghormati nilai-nilai, ya, yang dilindungi dalam kehidupan bermasyarakat. Pemimpin itu menjadi contoh, harus menjadi contoh. Pemimpin itu harus menjadi inspirasi untuk masyarakatnya. Ya. Kita bisa lihat secara vulgar, ya, malang melintang kepala daerah provinsi maupun kepala daerah kabupaten atau kota. Sekarang kan karena media sosial itu masif dan intens mempublikasikan para pemimpin kita, ya, kita lihat mana yang punya integritas tinggi. Ada KDM, ada Gubernur Jateng, ada Gubernur Jawa Timur, ada Gubernur, kita bisa lihat kalau kami di Jawa, ya. Kalau saudara di Papua, ya, Gubernur Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, ya, ya, kebetulan wilayah-wilayah provinsi di Papua itu sudah mengikuti tradisi budaya, ya, asal usul daripada suku-suku di wilayah Papua. Siapa yang bisa bantu saya? Ya, misalnya, saya bilang pembagian provinsi di Papua itu sudah terbelah, bukan terbelah, sudah terbagi berdasarkan riwayat kesukuan masing-masing. Jaya-Wijaya itu dalam sejarahnya mengikuti apa? Ada namanya itu. Siapa bisa jawab? Oh, yang nama-nama berdasarkan pembagian wilayah ini kah, Bapak? Betul sekali. Silakan. Nah, itu yang dibagi jadi suku, beberapa suku, tapi yang ini kan di Wamena ini memiliki ada beberapa suku, suku Dani, Dani itu di Lembah, Nayak, kemudian
Lani, tapi dia ada beberapa wilayah yang secara ininya sementara masih belum tahu nih, Bapak. Tunggu cari lagi Ya, dulu. dalam sejarah Papua itu dibagi dalam provinsi-provinsi yang mengikuti sejarahnya, yang mengikuti komunitas suku-sukunya. Kalau Jaya Wijaya itu disebut dengan wilayah adat Lapago. Benar. Wilayah Kan gitu. Lapago. Jaya Wijaya itu Lapago. Papua Selatan ya wilayahnya disebut dengan Animha, wilayah adat. Papua Tengah wilayah adat disebut dengan Mepago. Ya, Mepago. Sedangkan kita lihat juga ada yang wilayah mana itu? Saire itu wilayah Jayapura, ya. Bomberai, Mamta, Domberai dan seterusnya. Ini yang saya katakan yang mempunyai tradisi untuk memberi karakter daripada ya komunitas kita di daerah ini, terutama di Papua. Ya. Pembagian provinsi berbasis pada tradisi dan sejarah, sehingga kemampuan daripada seorang leadership kepala daerah harus bisa menjiwai secara komprehensif dan mendalam tentang suku-suku di wilayah di mana dia amban sebagai seorang pemimpin. Dia harus mampu, ya, mampu. Ya. Saya beberapa kali di Merauke, terakhir kami membuat semacam diskusi mendalam tentang interaksi kaum pendatang dengan suku-suku asli. Yang kami perhatikan itu adalah bahwa ya wilayah Animha yang terdiri dari sekian jumlah suku, ya, sekian jumlah suku, ya, itu mempunyai ciri-ciri tersendiri, tetapi ciri-ciri yang karakter atau ciri-ciri yang khas daripada setiap suku ini atau bisa mengambil nilai-nilai yang positif untuk digerakkan sebagai kelompok masyarakat yang partisipatif, kelompok masyarakat yang turut mengembang atau membangun daerah. Apa dasarnya? Kemampuan seorang kepala daerah menjiwai nilai-nilai budaya tadi. Karena pasti semua ada. Ya. Lapago, saya kira semua suku yang ada, suku Dani, suku suku Lani dan seterusnya itu semua punya itu. Ya. Pasti mempunyai nilai-nilai yang bisa dipakai untuk meramu sebuah kekuatan, menggerakkan sebuah organisasi. Maka saya bilang, seorang kepala daerah harus mempunyai pengetahuan yang luas dan mendalam. Ya, maka pilkada yang langsung itu harusnya itu juga diikuti oleh kemampuan rakyatnya memilih secara tepat pada kriteria kepala daerah yang menguasai dalam banyak aspek. Sehingga dia bisa memimpin daerah itu dengan tujuan yang mulia, mengantarkan Kabupaten Jaya Wijaya menjadi lebih damai. Setelah damai, adil, makmur, sejahtera. Harus damai dulu, beda memang. Kalau Jaya Wijaya harus di depan nomor satu, harus perdamaian dulu. Ya. Kalau tidak mengedepankan perdamaian, saya setuju itu visi itu, saya setuju. Karena kalau perdamaian itu tidak menjadi jargon utama, ya apa namanya, tugas kita di dalam konteks pelayanan itu akan jauh dari tujuan untuk menciptakan, turut serta menciptakan kedamaian. Karena penting sekali. Ya. Dalam situasi di mana suku-suku di Papua, di Jaya Wijaya terutama masih punya tensi, ya, tensi-tensi untuk ini kan masih ada konflik itu, maka ini harus diaktualisasikan secara sungguh-sungguh. Ya. Tujuan untuk menciptakan kedamaian. Ya. Ya. Sudah bagus itu di pusat pemerintah, di gedungnya di depan kantor bupati ada gedung besar itu apa namanya, salib besar sekali.
Harusnya kan salib itu memancarkan pesan-pesan teduh yang berkaitan dengan perdamaian. Harusnya bisa menyerap, ya itu udah bagus. Bagaimana bisa menyikapi. Ini soal-soal yang saya katakan ada pada jiwa dari seorang pemimpin, ya harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang kedua adalah komunikasi. Dapat berkomunikasi secara efektif dengan bawahan. Itu yang saya katakan. Pemimpin yang memiliki relasi-relasi atau bisa membangun relasi dengan bawahannya, dengan lingkungannya, dengan kiri, kanan, dan seterusnya. Dan itu ditempa berdasarkan pengalaman juga, berdasarkan sifat-sifat dasar dari seseorang. Apakah dia mampu membangun komunikasi dengan orang lain, dengan bawahannya? Nah, sifat-sifat kemampuan untuk berkomunikasi lebih kepada, ya, pertama, saya lebih suka ya komunikasi yang persuasif, lebih aktif datang, mendengar, diskusi, bicara. Ya. Kurangi kebiasaan untuk memanggil, suruh menghadap, dan seterusnya. Itu dikurangi. Ya. Atau bel, kring, suruh masuk. Itu dikurangi. Kecuali hal-hal yang mendesak sama sekali. Tapi kalau normatif dalam sebuah pekerjaan, lebih elegan. Kalau seorang pemimpin itu turun, datang, mendekati bawahannya, sekali-sekali berdiskusi, ya, sekali-sekali minta masukan. Ya, tapi untuk hal-hal khusus boleh, silakan urgen, mendesak, silakan untuk dipanggil untuk bertemu dan seterusnya. Tapi selain itu, saya lebih mengatakan seorang pemimpin yang berhasil membangun komunikasi yang baik kalau mempunyai kemampuan secara efektif berkomunikasi dengan bawahannya, baik lisan maupun tertulis atau tulisan. Mampu mendengarkan dengan baik, ya, bagaimana bawahannya itu berbicara atau sebaliknya. Sekarang ini penyakit Bapak Ibu, penyakit, ya, dipanggil menghadap atasannya bawa HP, ya, HP-nya dipegang, atasannya memberi penjelasan, tapi matanya kayak HP, ya, main HP. Apa? Kalau ada kering, ya, HP. Ini penyakit. Ada gejala seperti itu. Ya. Di lingkungan saya ada yang kayak gitu. Kategori pemimpin, tapi tidak bisa lepas dari HP. Ya ini kita mau gugat itu, tidak boleh lah. Ya. Melakukan diskusi atau koordinasi dengan sambil mengikuti perkembangan di HP tidak akan menjawab masalah. Ya. Sebaiknya kalau ada suasana diskusi atau taruh HP di mejanya, ketemu sendiri dan berbicara dengan meminta arahan-arahan atau berdiskusi dengan atasan-atasannya. Itu yang benar. Ya. Itu yang benar. Jangan bawa HP. Bawa HP itu bubar. Nanti lebih banyak perhatian ke handphonenya dan apa yang diharapkan tidak tercapai. Apa yang dituju tidak akan tercapai. Kita hindari. Kita hindari. Ya. Komunikasi. Ya. Langsung maupun tidak. Mereka juga mau mampu mendengarkan dengan baik dan memberikan umpan balik yang konstruksi. Pemimpin juga harus menciptakan iklim seperti itu. Ya. Sudah benar itu. Pejabat-pejabat itu tidak pegang HP-nya ajudannya. Ya. HP-nya diserahkan ajudannya. Ya. Termasuk HP-nya yang sifatnya sangat pribadi. Ya. Ada itu. Ini HP yang dinas, ini HP yang untuk selingkuhnya ada itu. Ya. Dan bukan rahasia lagi, saya tahu itu. Ya. Itu tapi poinnya adalah kemampuan untuk membangun fleksibilitas dalam komunikasi. Ya. Kemampuan untuk mendengar lawan bicara.
lawan bicara, ya. Ya. Kemampuan untuk melakukan umpan balik. Kalau kita berhadapan dengan pimpinan, lebih banyak kita tidak hanya mendengar, sebaiknya kita punya konsep, kita punya argumen, kita juga punya solusi. Kita punya solusi. Jadi kita tidak semata-mata datang mendengar arahan. Ya. Biasanya kita datang menghadap lalu baru duduk, mohon petunjuk Pak, mohon petunjuk Bu. Kalau mohon petunjuk, itu akan menutup ruang untuk saudara bisa berinspirasi. Kalau sudah duduk mohon petunjuk, ya selesai. Saudara hanya datang untuk mendengar. Ya. Saudara hanya datang untuk mendengar, itu kalau mohon petunjuk. Tetapi kalau saudara datang, lalu berhadapan dengan pimpinan, lalu kemudian saudara bertanya paling awal kepada pimpinan, kami siap untuk melaksanakan tugas. Kalau tentang hal ini, konsep kami seperti ini, A, B, C, dan seterusnya. Jika ada hal yang kami boleh sarankan, kami menyarankan ini. Baru boleh mohon arahannya. Lalu kita sudah siap. Ya. Jangan baru duduk, belum Pak mohon petunjuknya. Ya. Belum mulai, baru duduk mohon petunjuk. Ya. Tidak mampu kita untuk membawa kepada suatu solusi besar mengatasi sebuah persoalan dalam satu lembaga, satu organisasi. Komunikasi. Ya. Kata kunci daripada kata kunci ya, hal yang juga menentukan daripada kelancaran komunikasi pimpinan di daerah dengan lingkungannya adalah peran daripada Humas untuk Forkompimda, peran Humas. Ya. Itu penting. Ya. Saya punya mahasiswa, ya, dari waktu ke waktu selalu yang kuliah di tempat saya itu mereka yang latar belakangnya antara lain dari humas pemerintah daerah, dan mereka punya ciri tersendiri. Ya. Mereka yang latar belakang tugas sebagai humas Forkompimda atau humas di daerah, di pemerintah daerah itu orang-orang yang tidak tenang. Ya. Setiap saat selalu siap siaga. Ya. Tetapi mereka yang mempunyai kelebihan, ya, merespon terhadap semua informasi yang mereka terima. Ya. Tapi juga mereka yang mau mengorbankan waktunya. Ya. Mau mengorbankan waktunya. Ya. Malam udah tidur, Pak. Oh. Bapak mau kemana? Lagi ngajar online. Oh, online, ya wes. Nanti Ya. kita telepon lagi nanti. Iya. Hah? Iya. Kita telepon lagi nanti. Ya. Masih ngajar. Ya, tetap gitu. Tidak apa-apa. Jadi punya kelebihan untuk membangun komunikasi dengan relasi-relasi, terutama dalam forum komunikasi pimpinan daerah. Lalu juga pemimpin efektif memiliki motivasi, menggerakkan bawahan mereka untuk mencapai tujuan. Orang punya kemampuan menggerakkan bawahan, selalu mau bekerja dengan tujuan yang baik,
selalu bekerja secara prima, ya, mempunyai motivasi, ya, untuk mendorong bawahannya untuk bekerja lebih baik, untuk mendorong bawahannya bekerja untuk kemajuan daripada organisasi. Ada sejumlah gaya kepemimpinan, ada yang otokratis, otoriter, demokratis, ya, lebih banyak kepatuhan kepada nilai-nilai. Ada yang laissez-faire, yaitu pemimpin yang memberi kebebasan seluas-luasnya kepada bawahan. Kita lebih amannya gabung, ya. Kalau saya mengkombinasikan 3 kriteria ini lebih bagus, ya. Demokratis, tetapi kalau terlalu demokratis, ya tidak pas juga, ya. Harus juga mempunyai sifat sedikit otoriter, karena itu ketegasan. Gaya kepemimpinan, ya saudara bisa lihat, ini ada foto-foto yang saya tunjukkan. Kalau yang berdasarkan tradisi kuat dari adat itu kebudayaan itu, Sultan Hamengkubuwono itu ciri khasnya melekat dengan tradisi dan kebudayaan. Prabowo itu melekat dengan ketentaraannya, ya. Donald Trump melekat dengan dia sebagai seorang pengusaha, gaya elegan, gaya kepemimpinan yang suka-suka, ya. Dia pengusaha, ya. Paus, dia punya gaya kepemimpinan yang teguh pada nilai-nilai keagamaan. Tidak bisa tawar-menawar. Kalau sudah bicara terkait dengan nilai-nilai keagamaan, ya, pasti ke arah sana, ya. Pasti lebih mengedepankan nilai-nilai atau kepatuhan-kepatuhan dari sisi agama. Ini saya lebih mengatakan bahwa ciri gaya kepemimpinan lebih bagus kalau dikombinasikan semuanya, ya. Karena kalau otokratis terlalu dominan, ya, nanti menjadi otoriter. Tapi ada bagian-bagian yang bisa digunakan untuk menggerakkan bawahan. Harus ada ketegasan. Sedikit ada otoriternya, ya. Demokratis, yang melibatkan bawahan dalam semua proses pengambilan keputusan. Memang ya, memang ya harus melibatkan, ya. Itu, dan laissez-faire. Ada pemimpin yang ciri khasnya menghargai kebebasan pada bawahannya untuk bekerja sendiri. Tapi ini tidak mutlak, tetap dalam koridor kemampuan seorang pemimpin untuk mengendalikan. Ya, pemimpin untuk mengendalikan. Menjalin hubungan dengan bawahan seorang pemimpin, komunikasi secara terbuka, ya. Menciptakan lingkungan kerja yang baik dan jujur, saling menghormati, dan memberi penghargaan antar anggota tim, serta saling dukung-mendukung, memberikan dukungan dalam membimbing atau kepada bawahan. Serta yang tidak kalah pentingnya, memberi apresiasi terhadap prestasi-prestasi bawahan. Ya. Karena setiap orang yang sudah bekerja dengan bagus, kerja bagus itu pasti akan mendukung organisasi supaya lebih baik. Dia bekerja bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk organisasi. Maka pemimpin bagusnya itu menghargai, mengapresiasi.
ya, kerja daripada seorang atau stafnya, ya, atau bawahannya, ya. Ya. Komunikasi terbuka, menciptakan lingkungan yang terbuka dan jujur, fair, ya. Saling menghormati satu sama lain dan membutuhkan saling dukung antara individu atau organisasi atau bagian atau bidang agar supaya soliditas daripada sebuah organisasi ini tetap terpelihara, ya, terpelihara. Komunikasi bagi pemimpin yang efektif, kejelasan dalam pesan, ya, ya. Mendengar dengan baik. Tadi saya bilang, kalau dalam berdiskusi jangan bawa HP. Masalah itu. Ya, ya. Ini penyakit yang mewabah saat ini. Ya. Jadi, kejelasan dalam memberi pesan, mendengar dengan baik, lalu membangun kepercayaan. Ada keterbukaan, ada kejujuran, ya, antara atasan dan bawahan. Iklim ini perlu dijaga dengan baik supaya terjaga atau terpelihara, ya, relasi satu sama lain, kan tetap bertujuan untuk, ya, membawa organisasi ini pada tujuan yang lebih baik. Ini yang saya bisa berikan karena saya jam berikutnya ada mengajar juga di tempat yang lain. Kita ketemu lagi besok jam 1 ya. Waktu sebentar kita cocokkan dulu ya. Besok itu hari Minggu. Di saudara itu jam 1 ya, betul ya? Ya, kalau jadwal saya besok itu saya mengajar Sabtu waktu Indonesia Timur jam 1. Saya ulangi lagi ya. Ya benar. Berarti jam 11 waktu Indonesia Barat. Benar ya? Baik Bapak Ibu, sampai ketemu besok ya. Ya benar. Ya, besok jam 11 waktu saya, jam Baik. 1 waktu Papua Pegunungan atau waktu Papua. Sampai ketemu, saya harus bergerak ke tempat yang lain dan kita lanjutkan besok. Terima kasih, selamat siang, sampai ketemu pada besok hari. Materi ini saya WA setelah saya kirim setelah ini, ya. Ya, saya kirim ke grup. Terima kasih, salam sehat semuanya dan selamat berkarya. Saya pamit dan saya akan